AS, 13, pelajar perempuan di salah satu SMP di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ditemukan tewas di dalam karung di belakang rumah kosong, Jumat, 13 Desember 2024. Supardi Hareva, 48, ayah dari AS mengaku sempat tidak sanggup melihat jasad anaknya itu ketika pertama kali ditemukan. Dengan mata yang berkaca-kaca ia pun sempat menceritakan awal mula anaknya itu ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ia mengaku terakhir kali melihat AS pada Kamis, 12 Desember 2024. Masih sempat dia pagi itu. Sebelum pergi ke sekolah aku suruh beli minyak bensin separuh. Kami manggilnya Ica, setelah itu minta duit dia dan pergi sekalian jemput kawannya naik sepeda motor. Pas balik dia aku suruh juga antar adiknya sekalian yang masih kelas 1 SD. Ujar Supardi ketika ditemui di kediamannya di Dusun 3 Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin, Senin, 16 Desember 2024. Supardi mengatakan tidak ada gelagat aneh dari anaknya saat itu. Seperti biasa anak pertamanya itu pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Ia menyampaikan AS saat itu sedang ujian di sekolah sehingga harusnya pulang lebih cepat ke rumah. Siang nggak pulang sampai sore nggak ada juga sampai rumah. Aku berpikirnya diculik saja anakku ini, karena nggak pulang-pulang. Kalau HP ada tapi nggak pernah dibawa ke sekolah. Sampai malam pun kami keluarga cariin ke rumah-rumah temannya yang akrab. Temannya pun nggak ada yang tahu, ucap Supardi. Karena sudah panik ia pun sempat mendatangi Polsek Pantai Cermin, untuk membuat laporan orang hilang pada malam harinya. Karena belum 24 jam, ia pun disuruh untuk menunggu. Ia mengatakan yang pertama kali menemukan jasad anaknya adalah kakak iparnya, Safarudin. Saat itu ada kecurigaan dari rumah kosong tersebut. Sebab disebut rumah kosong itu seringkali dijadikan tempat berbuat negatif oleh sekelompok pemuda. Rumah kosong itu diketahui sudah lebih dari 20 tahun tidak berpenghuni. Rumah tersebut hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Saat ditemukan, jasad korban ditemukan terbungkus karung dan diletakkan di dekat pohon kelapa sawit yang sudah tumbang serta ditutupi pelepah kering. Waktu polisi datang itulah sempat ditanya kalau bapak nggak sanggup, nggak usah lihat. Aku pun nggak sanggup saat itu lihat langsung, katanya Pilu. Saat itu tidak ditemukan sepeda motor dan rok yang dipakai AS, ia mengaku sejauh ini masih menunggu kabar dari pihak kepolisian soal siapa pelaku yang menghabisi korban. Selain dibunuh, AS diduga juga sempat diruda paksa pelaku. Namun sejauh ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Selamat sore Tribuners, bersama saya Indra Gunawan Sipautar, reporter Tribun Medan. Tribuners, saat ini Polres Serdang Bedagai ini akan merilis kasus pembunuhan terhadap siswa SMP di wilayahnya, tepatnya di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Kapolres Shalom, Serdang salam Bedagai sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih yang kami hormati rekan-rekan instansi pers ataupun media. Pada sore hari ini kami dari Polres Serdang Bedagai akan melakukan press release ataupun pernyataan pers terkait pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang kemarin terjadi di Desa Lubuk Saban, Pantai Cermin, Serdang Bedagai. Pertama-tama kami dari Polres Serdang Bedagai mengucapkan turut berduka cita pada keluarga Bapak Supardi Hareva atas perginya putri dari Pak Supardi ini yang diakibatkan ataupun karena adanya pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Dan kami dari Polres Serdang Bedagai begitu mendapatkan informasi sudah bekerja maksimal dengan waktu sesingkat-singkatnya dan cepat-cepatnya untuk berusaha mengungkap kasus ini sehingga menjadi terang dan bisa menjawab seluruh pertanyaan yang selama ini ditanyakan kepada kami baik dari masyarakat maupun dari insan media. Baik. Untuk dasarnya LP yang ada di unit reskrim pertanggal 13 Desember 2024. Untuk korban inisial AS, perempuan 12 tahun, status pelajar SMP, alamat di Dusun 3 Desa Lubuk Saban, Pantai Cermin, Serdang Bedagai. Secara umum kasus ini diawali dengan adanya penemuan mayat atau jenazah seorang perempuan di dalam karung yang pada saat itu kita duga korban pembunuhan.
Untuk pasal yang disangkakan, pasal 340, pasal 338, dan 365 KUH Pidana, dan pasal 76, pasal 81, pasal 80, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimana ancaman hukumannya penjara selama-lamanya seumur hidup dan atau hukuman mati. Hari dan tempat kejadian perkara, untuk kejadian pembunuhannya sendiri diperkirakan sekitar pukul 11 pagi hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 di Dusun 3, Desa Lubu Saban, Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk waktu dan tempat penemuan mayatnya hari Jumat 13 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 di lokasi yang sama dengan lokasi TKP yang tadi kami sebutkan. Untuk tersangka sudah berhasil kami tangkap, dan juga berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, persesuaian barang bukti yang ada di TKP, baik itu barang-barang tersangka, helm, sepeda motor, dan lain-lainnya, kita sudah menetapkan tersangka satu orang, inisial HFN alias N, laki-laki, umur 27 tahun, pekerjaan tidak tetap, yang beralamat di Dusun 1, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dimana Desa Pematang Tatal ini tidak jauh dari Lubu Saban, kurang lebih 2 km. Untuk kronologis awal, pada hari Jumat yang kami sampaikan tadi jam sekitar 4 sore, pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 3, Lubu Saban, ditemukan satu karung plastik berisi jenazah atau mayat seorang perempuan. Kemudian mendapat laporan tersebut, petugas langsung bergerak ke TKP dan langsung mengamankan TKP, membuat garis polisi, dan mendapat informasi bahwa yang pertama kali menemukan karung atau goni plastik tersebut adalah seorang laki-laki bernama Safarudin bersama dengan temannya, ada 4 orang, yaitu Mayarudin, Juliadi, Edi Hartono, dan Agus. Kemudian setelah petugas datang ke lokasi, petugas dari identifikasi mengeluarkan jenazah dari goni plastik tersebut dan dipertanyakan pada masyarakat sekitar apakah ada yang mengenali. Pada saat itu saksi atas nama Supardi Harefa atau orang tua korban, bapaknya korban, mengenali jenazah tersebut dari ciri-ciri yang ada di jenazah tersebut, yaitu ada tanda gelang karet yang terpasang di tangan kiri korban. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Tebing Tinggi untuk dilakukan otopsi dan visum. Dari data-data tersebut, petugas gabungan dari Ditreskrim Polda Sumut, Satreskrim Polres Serdang Bedagai, dan Polsek Pantai Cermin melakukan serangkaian penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti, mencari saksi-saksi yang lainnya yang mengetahui peristiwa ini atau menyaksikan ataupun bisa membuat terang terkait peristiwa tersebut. Sehingga pada hari kemarin, pada hari Minggu 15 Desember, tim gabungan ini dipimpin Kasat Reskrim sudah mengetahui identitas dan lokasi persembunyian tersangka. Tersangka ditangkap dari persembunyiannya sekitar pukul 19.30 kemarin malam
di Desa Pematang Takal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sragen, di rumah orang tua tersangka. Namun sebelum ditangkap tersebut, tersangka ini sudah sempat berangkat ke Medan, berupaya melarikan diri dan menjual sepeda motor korban. Dari tangan tersangka tersebut kita mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Shogun warna hitam milik korban, dan 1 unit sepeda motor Supra warna hitam yang dipakai oleh tersangka untuk melarikan diri, yang dimana sepeda motor ini adalah sepeda motor milik keluarganya. Dan juga 1 buah bambu ini berukuran kurang lebih 3 meter yang digunakan oleh tersangka untuk melancarkan aksinya pada peristiwa pembunuhan tersebut. Dan tersangka dibawa ke Polres untuk selanjutnya kita proses lebih lanjut dan melengkapi administrasi. Untuk motif sampai saat ini berdasarkan pengakuan dari tersangka ini ingin menguasai sepeda motor yang dibawa oleh korban pada saat hari kejadian. Melihat korban melintas di jalan menuju rumah korban tersebut, terbersit keinginan dari tersangka ini untuk merampas sepeda motornya. Dan dengan modus operandi, dia menggunakan bambu ini seolah-olah menghalangi korban untuk berhenti sepeda motornya. Begitu berhenti, korban langsung meletakkan bambunya dan mendorong korban sehingga terjatuh. Jadi untuk motif sampai berdasarkan pengakuan tersangka adalah untuk menguasai sepeda motor tersebut ataupun merampas. Dan dari hasil pemeriksaan awal oleh dokter, karena hasil visum belum keluar, bisa kami sampaikan korban ini meninggal karena kehabisan napas akibat dicekik oleh tersangka. Dan juga hasil visum luar didapati di alat kelamin korban terdapat cairan sperma yang sampai saat ini kita duga adalah milik adalah dari tersangka. Jadi itu untuk kurang lebihnya kronologis awalnya sampai pengungkapan, dan juga hasil pemeriksaan dari tersangka sementara. Waktu kejadian itu seperti kami sampaikan, keinginannya itu untuk merampas sepeda motor korban. Begitu korban ini jatuh, dicekik, dipiting, dibawa ke semak-semak yang berada di dekat lokasi, semak-semak. Di situ timbul keinginan tersangka untuk melakukan kekerasan seksual atau menyetubuhi korban. Dan seperti kita ketahui, hasil visum luar juga memang ada dan tersangka sudah mengakui perbuatannya. Dan dalam proses perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut, korban ini sempat terbangun, sehingga tersangka ini kemudian mengambil kain-kain sekitar TKP, membuatnya seperti macam tali, kemudian mencekik korban dan akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan setelah itu korban ingin menghilangkan jejaknya, pulang ke rumahnya, korban ditinggal di tempat, korban ditinggalkan, dia ambil tali dan goni, kembali lagi ke TKP, dimasukkan ke goni, diikat sehingga masuk ke dalam goni tersebut. Dan pada saat ingin membawa kabur ataupun menghilangkan, tersangka ini kesulitan karena dia hanya menggunakan sepeda motor dan ditinggal di situ sampai akhirnya besoknya ditemukan oleh warga, yang memang di mana keluarga korban ini pada hari Jumat pagi sudah melaporkan ke Polsek bahwa anaknya belum pulang ke rumah semenjak pulang. AS, 13, pelajar perempuan di salah satu SMP di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ditemukan tewas di dalam karung di belakang rumah kosong, Jumat, 13 Desember 2024. Supardi Hareva, 48, ayah dari AS mengaku sempat tidak sanggup melihat jasad anaknya itu ketika pertama kali ditemukan. Dengan mata yang berkaca-kaca ia pun sempat menceritakan awal mula anaknya itu ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ia mengaku terakhir kali melihat AS pada Kamis, 12 Desember 2024. Masih sempat dia pagi itu. Sebelum pergi ke sekolah aku suruh beli minyak bensin separuh. Kami manggilnya Ica, setelah itu minta duit dia dan pergi sekalian jemput kawannya naik sepeda motor. Pas balik dia aku suruh juga antar adiknya sekalian yang masih kelas 1 SD.
Ujar Supardi ketika ditemui di kediamannya di Dusun 3 Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin, Senin, 16 Desember 2024. Supardi mengatakan tidak ada gelagat aneh dari anaknya saat itu. Seperti biasa anak pertamanya itu pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Ia menyampaikan AS saat itu sedang ujian di sekolah sehingga harusnya pulang lebih cepat ke rumah. Siang nggak pulang sampai sore nggak ada juga sampai rumah. Aku berpikirnya diculik saja anakku ini, karena nggak pulang-pulang. Kalau HP ada tapi nggak pernah dibawa ke sekolah. Sampai malam pun kami keluarga cariin ke rumah-rumah temannya yang akrab. Temannya pun nggak ada yang tahu, ucap Supardi. Karena sudah panik ia pun sempat mendatangi Polsek Pantai Cermin, untuk membuat laporan orang hilang pada malam harinya. Karena belum 24 jam, ia pun disuruh untuk menunggu. Ia mengatakan yang pertama kali menemukan jasad anaknya adalah kakak iparnya, Safaruddin. Saat itu ada kecurigaan dari rumah kosong tersebut. Sebab disebut rumah kosong itu seringkali dijadikan tempat berbuat negatif oleh sekelompok pemuda. Rumah kosong itu diketahui sudah lebih dari 20 tahun tidak berpenghuni. Rumah tersebut hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Saat ditemukan, jasad korban ditemukan terbungkus karung dan diletakkan di dekat pohon kelapa sawit yang sudah tumbang serta ditutupi pelepah kering. Waktu polisi datang itulah sempat ditanya kalau bapak nggak sanggup, nggak usah lihat. Aku pun nggak sanggup saat itu lihat langsung, katanya Pilu. Saat itu tidak ditemukan sepeda motor dan rok yang dipakai AS. Ia mengaku sejauh ini masih menunggu kabar dari pihak kepolisian soal siapa pelaku yang menghabisi korban. Selain dibunuh, AS diduga juga sempat diruda paksa pelaku. Namun sejauh ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Selamat sore Tribuners, bersama saya Indra Gunawan Sipautar, reporter Tribun Medan. Tribuners, saat ini Polres Sedang Bedagai ini akan merilis kasus pembunuhan terhadap siswa SMP di wilayahnya, tepatnya di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Assalamualaikum Bedagai. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Kapolres Shalom, Sedang salam Bedagai sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih yang mulai kami hormati melakukan press rekan-rekan release. insan pers ataupun media. Pada sore hari ini kami dari Polres Sedang Bedagai akan melakukan press release ataupun pernyataan pers terkait pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang kemarin terjadi di Desa Lubuk Saban, Pantai Cermin, Sedang Bedagai. Pertama-tama kami dari Polres Sedang Bedagai mengucapkan turut berduka cita pada keluarga Bapak Supardi Harefa atas perginya putri dari Pak Supardi ini yang diakibatkan ataupun karena adanya pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Dan kami dari Polres Sedang Bedagai begitu mendapatkan informasi sudah bekerja maksimal dengan waktu sesingkat-singkatnya dan cepat-cepatnya untuk berusaha mengungkap kasus ini sehingga menjadi terang dan bisa menjawab seluruh pertanyaan yang selama ini ditanyakan kepada kami baik dari masyarakat maupun dari insan media. Baik. Untuk dasarnya LP yang ada di unit reskrim pertanggal 13 Desember 2024. Untuk korban inisial AS, perempuan 12 tahun, status pelajar SMP, alamat di Dusun 3 Desa Lubuk Saban, Pantai Cermin, Sedang Bedagai. Secara umum kasus ini diawali dengan adanya penemuan mayat atau jenazah seorang perempuan di dalam karung yang pada saat itu kita duga korban pembunuhan. Untuk pasal yang disangkakan, pasal 340, pasal 338 dan 365 KUH Pidana, dan pasal 76, pasal 81, pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang PP Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimana ancaman hukumannya penjara selama-lamanya seumur hidup dan atau hukuman mati.
hari dan tempat kejadian perkara. Untuk kejadian pembunuhannya sendiri diperkirakan sekitar pukul 11 pagi hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 di Dusun 3 Desa Lugu Saban, Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk waktu dan tempat penemuan mayatnya hari Jumat 13 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 di lokasi yang sama dengan lokasi TKP yang tadi kami sebutkan. Untuk tersangka sudah berhasil kami tangkap dan juga berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, persesuaian barang bukti yang ada di TKP, baik itu barang-barang tersangka, helm, sepeda motor, dan lain-lainnya. Kita sudah menetapkan tersangka satu orang, inisial HFN alias N, laki-laki, umur 27 tahun, pekerjaan tidak tetap, yang beralamat di Dusun 1, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dimana Desa Pematang Tatal ini tidak jauh dari Lugu Saban, kurang lebih 2 km. Untuk kronologis awal, pada hari Jumat yang kami sampaikan tadi jam sekitar 4 sore, pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 3, Lugu Saban, ditemukan satu karung plastik berisi jenazah atau mayat seorang perempuan. Kemudian mendapat laporan tersebut, petugas langsung bergerak ke TKP dan langsung mengamankan TKP, membuat garis polisi, dan mendapat informasi bahwa yang pertama kali menemukan karung atau goni plastik tersebut adalah seorang laki-laki bernama Safarudin bersama dengan temannya, ada 4 orang, yaitu Mayarudin, Juliadi, Edi Hartono, dan Agus. Kemudian setelah petugas datang ke lokasi, petugas dari identifikasi mengeluarkan jenazah dari goni plastik tersebut dan dipertanyakan pada masyarakat sekitar apakah ada yang mengenali. Pada saat itu saksi atas nama Supardi Harefa atau orang tua korban, bapaknya korban, mengenali jenazah tersebut dari ciri-ciri yang ada di jenazah tersebut, yaitu ada tanda gelang karet yang terpasang di tangan kiri korban. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Tebing Tinggi untuk dilakukan otopsi dan visum. Dari data-data tersebut, petugas gabungan dari Ditreskrim Polda Sumut, Satreskrim Polres Serdang Bedagai, dan Polsek Pantai Cermin melakukan serangkaian penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti, mencari saksi-saksi yang lainnya yang mengetahui peristiwa ini atau menyaksikan ataupun bisa membuat terang terkait peristiwa tersebut. Sehingga pada hari kemarin, pada hari Minggu 15 Desember, tim gabungan ini dipimpin Kasat Reskrim sudah mengetahui identitas dan lokasi persembunyian tersangka. Tersangka ditangkap dari persembunyiannya sekitar pukul 19.30 kemarin malam di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergai, di rumah orang tua tersangka. Namun sebelum ditangkap tersebut, tersangka ini sudah sempat berangkat ke Medan berupaya melarikan diri dan menjual sepeda motor korban. Dari tangan tersangka tersebut kita mengamankan satu unit sepeda motor Honda Shogun warna hitam milik korban, dan satu unit sepeda motor Supra warna hitam yang dipakai oleh tersangka untuk melarikan diri, yang dimana sepeda motor ini adalah sepeda motor milik keluarganya. Dan juga satu buah bambu ini berukuran kurang lebih 3 meter yang
digunakan oleh tersangka untuk melancarkan aksinya pada peristiwa pembunuhan tersebut. Dan tersangka dibawa ke Polres untuk selanjutnya kita proses lebih lanjut dan melengkapi administrasi. Untuk motif sampai saat ini berdasarkan pengakuan dari tersangka ini ingin menguasai sepeda motor yang dibawa oleh korban pada saat hari kejadian. Melihat korban melintas di jalan menuju rumah korban tersebut, terbersit keinginan dari tersangka ini untuk merampas sepeda motornya. Dan dengan modus operandi, dia menggunakan bambu ini seolah-olah menghalangi korban untuk berhenti sepeda motornya. Begitu berhenti, korban langsung meletakkan bambunya dan mendorong korban sehingga terjatuh. Jadi untuk motif sampai berdasarkan pengakuan tersangka adalah untuk menguasai sepeda motor tersebut ataupun merampas. Dan dari hasil pemeriksaan awal oleh dokter, karena hasil visum belum keluar, bisa kami sampaikan korban ini meninggal karena kehabisan napas akibat dicekik oleh tersangka. Dan juga hasil visum luar didapati di alat kelamin korban terdapat cairan sperma yang sampai saat ini kita duga adalah milik adalah dari tersangka. Jadi itu untuk kurang lebihnya kronologis awalnya sampai pengungkapan, dan juga hasil pemeriksaan dari tersangka sementara. Waktu kejadian itu seperti kami sampaikan, keinginannya itu untuk merampas sepeda motor korban. Begitu korban ini jatuh, dicekik, dipiting, dibawa ke semak-semak yang berada dekat lokasi, semak-semak. Di situ timbul keinginan tersangka untuk melakukan kekerasan seksual atau menyetubuhi korban. Dan seperti kita ketahui, hasil visum luar juga memang ada dan tersangka sudah mengakui perbuatannya. Dan dalam proses perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut, korban ini sempat terbangun, sehingga tersangka ini kemudian mengambil kain-kain sekitar TKP, membuatnya seperti macam tali, kemudian mencekik korban dan akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan setelah itu korban ingin menghilangkan jejaknya, pulang ke rumahnya, korban ditinggal di tempat, korban ditinggalkan, dia ambil tali dan goni, kembali lagi ke TKP, dimasukkan ke goni, diikat sehingga masuk ke dalam goni tersebut. Dan pada saat ingin membawa kabur ataupun menghilangkan, tersangka ini kesulitan karena dia hanya menggunakan sepeda motor dan ditinggal di situ sampai akhirnya besoknya ditemukan oleh warga, yang memang di mana keluarga korban ini pada hari Jumat pagi sudah melaporkan ke Polsek bahwa anaknya belum pulang ke rumah semenjak pulang. AS, 13, pelajar perempuan di salah satu SMP di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ditemukan tewas di dalam karung di belakang rumah kosong, Jumat, 13 Desember 2024. Supardi Hareva, 48, ayah dari AS mengaku sempat tidak sanggup melihat jasad anaknya itu ketika pertama kali ditemukan. Dengan mata yang berkaca-kaca ia pun sempat menceritakan awal mula anaknya itu ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ia mengaku terakhir kali melihat AS pada Kamis, 12 Desember 2024. Masih sempat dia pagi itu. Sebelum pergi ke sekolah aku suruh beli minyak bensin separuh. Kami manggilnya Ica, setelah itu minta duit dia dan pergi sekalian jemput kawannya naik sepeda motor. Pas balik dia aku suruh juga antar adiknya sekalian yang masih kelas 1 SD. Ujar Supardi ketika ditemui di kediamannya di Dusun 3 Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin, Senin, 16 Desember 2024. Supardi mengatakan tidak ada gelagat aneh dari anaknya saat itu. Seperti biasa anak pertamanya itu pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Ia menyampaikan AS saat itu sedang ujian di sekolah sehingga harusnya pulang lebih cepat ke rumah. Siang nggak pulang sampai sore nggak ada juga sampai rumah. Aku berpikirnya diculik saja anakku ini, karena nggak pulang-pulang. Kalau HP ada tapi nggak pernah dibawa ke sekolah. Sampai malam pun kami keluarga cariin ke rumah-rumah temannya yang akrab. Temannya pun nggak ada yang tahu, ucap Supardi. Karena sudah panik ia pun sempat mendatangi Polsek Pantai Cermin, untuk membuat laporan orang hilang pada malam harinya. Karena belum 24 jam, ia pun disuruh untuk menunggu.
Ia mengatakan yang pertama kali menemukan jasad anaknya adalah kakak iparnya, Safaruddin. Saat itu ada kecurigaan dari rumah kosong tersebut. Sebab disebut rumah kosong itu seringkali dijadikan tempat berbuat negatif oleh sekelompok pemuda. Rumah kosong itu diketahui sudah lebih dari 20 tahun tidak berpenghuni. Rumah tersebut hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Saat ditemukan, jasad korban ditemukan terbungkus karung dan diletakkan di dekat pohon kelapa sawit yang sudah tumbang serta ditutupi pelepah kering. Waktu polisi datang itulah sempat ditanya kalau bapak nggak sanggup, nggak usah lihat. Aku pun nggak sanggup saat itu lihat langsung, katanya Pilu. Saat itu tidak ditemukan sepeda motor dan rok yang dipakai AS. Ia mengaku sejauh ini masih menunggu kabar dari pihak kepolisian soal siapa pelaku yang menghabisi korban. Selain dibunuh, AS diduga juga sempat diruda paksa pelaku. Namun sejauh ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Selamat sore Tribuners, bersama saya Indra Gunawan Sipautar, reporter Tribun Medan. Tribuners, saat ini Polres Sedang Bedagai ini akan merilis kasus pembunuhan terhadap siswa SMP di wilayahnya, tepatnya di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Assalamualaikum Bedagai. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Kapolres Shalom, Sedang salam Bedagai sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih yang mulai kami hormati melakukan press rekan-rekan release. insan pers ataupun media. Pada sore hari ini kami dari Polres Sedang Bedagai akan melakukan press release ataupun pernyataan pers terkait pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang kemarin terjadi di Desa Lubuk Saban, Pantai Cermin, Sedang Bedagai. Pertama-tama kami dari Polres Sedang Bedagai mengucapkan turut berduka cita pada keluarga Bapak Supardi Harefa atas perginya putri dari Pak Supardi ini yang diakibatkan ataupun karena adanya pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Dan kami dari Polres Sedang Bedagai begitu mendapatkan informasi sudah bekerja maksimal dengan waktu sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya untuk berusaha mengungkap kasus ini sehingga menjadi terang dan bisa menjawab seluruh pertanyaan yang selama ini ditanyakan kepada kami baik dari masyarakat maupun dari insan media. Baik. Untuk dasarnya LP yang ada di unit reskrim pertanggal 13 Desember 2024. Untuk korban inisial AS, perempuan 12 tahun, status pelajar SMP, alamat di Dusun 3, Desa Lubuk Saban, Pantai Cermin, Sedang Bedagai. Secara umum kasus ini diawali dengan adanya penemuan mayat atau jenazah seorang perempuan di dalam karung yang pada saat itu kita duga korban pembunuhan. Untuk pasal yang disangkakan, pasal 340, pasal 338 dan 365 KUH Pidana, dan pasal 76, pasal 81, pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimana ancaman hukumannya penjara selama-lamanya seumur hidup dan atau hukuman mati. Hari dan tempat kejadian perkara. Untuk kejadian pembunuhannya sendiri diperkirakan sekitar pukul 11 pagi hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 di Dusun 3, Desa Lubuk Saban, Pantai Cermin, Kabupaten Sedang Bedagai. Untuk waktu dan tempat penemuan mayatnya hari Jumat 13 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 di lokasi yang sama dengan lokasi TKP yang tadi kami sebutkan. Untuk tersangka sudah berhasil kami tangkap dan juga berdasarkan keterangan dari
saksi-saksi, persesuaian barang bukti yang ada di TKP, baik itu barang-barang tersangka, helm, sepeda motor, dan lain-lainnya. Kita sudah menetapkan tersangka satu orang, inisial HFN alias N, laki-laki, umur 27 tahun, pekerjaan tidak tetap, yang beralamat di Dusun 1, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dimana Desa Pematang Tatal ini tidak jauh dari Lubu Saban, kurang lebih 2 km. Untuk kronologis awal, pada hari Jumat yang kami sampaikan tadi jam sekitar 4 sore, pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 3, Lubu Saban, ditemukan satu karung plastik berisi jenazah atau mayat seorang perempuan. Kemudian mendapat laporan tersebut, petugas langsung bergerak ke TKP dan langsung mengamankan TKP, membuat garis polisi, dan mendapat informasi bahwa yang pertama kali menemukan karung atau goni plastik tersebut adalah seorang laki-laki bernama Safarudin bersama dengan temannya, ada 4 orang, yaitu Mayarudin, Juliadi, Edi Hartono, dan Agus. Kemudian setelah petugas datang ke lokasi, petugas dari identifikasi mengeluarkan jenazah dari goni plastik tersebut dan dipertanyakan pada masyarakat sekitar apakah ada yang mengenali. Pada saat itu saksi atas nama Supardi Harefa atau orang tua korban, bapaknya korban, mengenali jenazah tersebut dari ciri-ciri yang ada di jenazah tersebut, yaitu ada tanda gelang karet yang terpasang di tangan kiri korban. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Tebing Tinggi untuk dilakukan otopsi dan visum. Dari data-data tersebut, petugas gabungan dari Ditreskrim Polda Sumut, Satreskrim Polres Serdang Bedagai, dan Polsek Pantai Cermin melakukan serangkaian penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti, mencari saksi-saksi yang lainnya yang mengetahui peristiwa ini atau menyaksikan ataupun bisa membuat terang terkait peristiwa tersebut. Sehingga pada hari kemarin, pada hari Minggu 15 Desember, tim gabungan ini dipimpin Kasat Reskrim sudah mengetahui identitas dan lokasi persembunyian tersangka. Tersangka ditangkap dari persembunyiannya sekitar pukul 19.30 kemarin malam di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang, di rumah orang tua tersangka. Namun sebelum ditangkap tersebut, tersangka ini sudah sempat berangkat ke Medan berupaya melarikan diri dan menjual sepeda motor korban. Dari tangan tersangka tersebut kita mengamankan satu unit sepeda motor Honda Shogun warna hitam milik korban, dan satu unit sepeda motor Supra warna hitam yang dipakai oleh tersangka untuk melarikan diri, yang dimana sepeda motornya adalah sepeda motor milik keluarganya. Dan juga satu buah bambu ini berukuran kurang lebih 3 meter yang digunakan oleh tersangka untuk melancarkan aksinya pada peristiwa pembunuhan tersebut. Dan tersangka dibawa ke Polres untuk selanjutnya kita proses lebih lanjut dan melengkapi administrasi. Untuk motif sampai saat ini berdasarkan pengakuan dari tersangka ini ingin menguasai sepeda motor yang dibawa oleh korban pada saat hari kejadian. Melihat korban melintas di jalan menuju rumah korban tersebut, terbersit keinginan dari tersangka ini untuk merampas sepeda motornya. Dan dengan modus operandi, dia menggunakan bambu ini seolah-olah menghalangi korban untuk berhenti sepeda motornya. Begitu berhenti,
korban langsung meletakkan bambunya dan mendorong korban sehingga terjatuh. Jadi untuk motif sampai berdasarkan pengakuan tersangka adalah untuk menguasai sepeda motor tersebut ataupun merampas. Dan dari hasil pemeriksaan awal oleh dokter, karena hasil visum belum keluar, bisa kami sampaikan korban ini meninggal karena kehabisan napas akibat dicekik oleh tersangka. Dan juga hasil visum luar didapati di alat kelamin korban terdapat cairan sperma yang sampai saat ini kita duga adalah milik adalah dari tersangka. Jadi itu untuk kurang lebihnya kronologis awalnya sampai pengungkapan dan juga hasil pemeriksaan dari tersangka sementara. Waktu kejadian itu seperti kami sampaikan, keinginannya itu untuk merampas sepeda motor korban. Begitu korban ini jatuh, dicekik, dipiting, dibawa ke semak-semak yang berada dekat lokasi, semak-semak. Di situ timbul keinginan tersangka untuk melakukan kekerasan seksual atau menyetubuhi korban. Dan seperti kita ketahui, hasil visum luar juga memang ada dan tersangka sudah mengakui perbuatannya. Dan dalam proses perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut, korban ini sempat terbangun sehingga tersangka ini kemudian mengambil kain-kain sekitar TKP, membuatnya seperti macam tali, kemudian mencekik korban dan akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan setelah itu korban ingin menghilangkan jejaknya, pulang ke rumahnya, korban ditinggal di tempat, korban ditinggalkan, dia ambil tali dan goni, kembali lagi ke TKP, dimasukkan ke goni, diikat sehingga masuk ke dalam goni tersebut, dan pada saat ingin membawa kabur ataupun menghilangkan, tersangka ini kesulitan karena dia hanya menggunakan sepeda motor dan ditinggal di situ sampai akhirnya besoknya ditemukan oleh warga yang memang di mana keluarga korban ini pada hari Jumat pagi sudah melaporkan ke Polsek bahwa anaknya belum pulang ke rumah semenjak AS, 13, pelajar perempuan di salah satu SMP di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ditemukan tewas di dalam karung di belakang rumah kosong, Jumat, 13 Desember 2024. Supardi Hareva, 48, ayah dari AS mengaku sempat tidak sanggup melihat jasad anaknya itu ketika pertama kali ditemukan. Dengan mata yang berkaca-kaca ia pun sempat menceritakan awal mula anaknya itu ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ia mengaku terakhir kali melihat AS pada Kamis, 12 Desember 2024. Masih sempat dia pagi itu. Sebelum pergi ke sekolah aku suruh beli minyak bensin separuh. Kami manggilnya Ica, setelah itu minta duit dia dan pergi sekalian jemput kawannya naik sepeda motor. Pas balik dia aku suruh juga antar adiknya sekalian yang masih kelas 1 SD. Ujar Supardi ketika ditemui di kediamannya di Dusun 3 Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin, Senin, 16 Desember 2024. Supardi mengatakan tidak ada gelagat aneh dari anaknya saat itu. Seperti biasa anak pertamanya itu pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Ia menyampaikan AS saat itu sedang ujian di sekolah sehingga harusnya pulang lebih cepat ke rumah. Siang nggak pulang sampai sore nggak ada juga sampai rumah. Aku berpikirnya diculik saja anakku ini, karena nggak pulang-pulang. Kalau HP ada tapi nggak pernah dibawa ke sekolah. Sampai malam pun kami keluarga cariin ke rumah-rumah temannya yang akrab. Temannya pun nggak ada yang tahu, ucap Supardi. Karena sudah panik ia pun sempat mendatangi Polsek Pantai Cermin, untuk membuat laporan orang hilang pada malam harinya. Karena belum 24 jam, ia pun disuruh untuk menunggu. Ia mengatakan yang pertama kali menemukan jasad anaknya adalah kakak iparnya, Safarudin. Saat itu ada kecurigaan dari rumah kosong tersebut. Sebab disebut rumah kosong itu seringkali dijadikan tempat berbuat negatif oleh sekelompok pemuda. Rumah kosong itu diketahui sudah lebih dari 20 tahun tidak berpenghuni. Rumah tersebut hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Saat ditemukan, jasad korban ditemukan terbungkus karung dan diletakkan di dekat pohon kelapa sawit yang sudah tumbang serta ditutupi pelepah kering. Waktu polisi datang itulah sempat ditanya kalau bapak nggak sanggup, nggak usah lihat. Aku pun nggak sanggup saat itu lihat langsung, katanya Pilu. Saat itu tidak ditemukan sepeda motor dan rok yang dipakai AS. Ia mengaku sejauh ini masih menunggu kabar dari pihak kepolisian soal siapa pelaku yang menghabisi korban. Selain dibunuh,
AS diduga juga sempat diruda paksa pelaku. Namun sejauh ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Selamat sore Tribuners, bersama saya Indra Gunawan Sipautar, reporter Tribun Medan. Tribuners, saat ini Polres Sedang Bedagai ini akan merilis kasus pembunuhan terhadap siswa SMP di wilayahnya, tepatnya di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Assalamualaikum Bedagai. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Kapolres Shalom, Sedang salam Bedagai sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih yang mulai kami hormati melakukan press rekan-rekan release insan pers ataupun media. Pada sore hari ini kami dari Polres Sedang Bedagai akan melakukan press release ataupun pernyataan pers terkait pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang kemarin terjadi di Desa Lubuk Saban, Pantai Cermin, Sedang Bedagai. Pertama-tama kami dari Polres Sedang Bedagai mengucapkan turut berduka cita pada keluarga Bapak Supardi Harefa atas perginya putri dari Pak Supardi ini yang diakibatkan ataupun karena adanya pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Dan kami dari Polres Sedang Bedagai begitu mendapatkan informasi sudah bekerja maksimal dengan waktu sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya untuk berusaha mengungkap kasus ini sehingga menjadi terang dan bisa menjawab seluruh pertanyaan yang selama ini ditanyakan kepada kami baik dari masyarakat maupun dari insan media. Baik. Untuk dasarnya LP yang ada di unit reskrim pertanggal 13 Desember 2024. Untuk korban inisial AS, perempuan 12 tahun, status pelajar SMP, alamat di Dusun 3, Desa Lubuk Saban, Pantai Cermin, Sedang Bedagai. Secara umum kasus ini diawali dengan adanya penemuan mayat atau jenazah seorang perempuan di dalam karung yang pada saat itu kita duga korban pembunuhan. Untuk pasal yang disangkakan, pasal 340, pasal 338 dan 365 KUH Pidana, dan pasal 76, pasal 81, pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimana ancaman hukumannya penjara selama-lamanya seumur hidup dan atau hukuman mati. Hari dan tempat kejadian perkara. Untuk kejadian pembunuhannya sendiri diperkirakan sekitar pukul 11 pagi hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 di Dusun 3, Desa Lubuk Saban, Pantai Cermin, Kabupaten Sedang Bedagai. Untuk waktu dan tempat penemuan mayatnya hari Jumat 13 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 di lokasi yang sama dengan lokasi TKP yang tadi kami sebutkan. Untuk tersangka sudah berhasil kami tangkap dan juga berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, persesuaian barang bukti yang ada di TKP, baik itu barang-barang tersangka, helm, sepeda motor dan lain-lainnya, kita sudah menetapkan tersangka satu orang, inisial HFN alias N, laki-laki, umur 27 tahun, pekerjaan tidak tetap, yang beralamat di Dusun 1, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sedang Bedagai, yang dimana Desa Pematang Tatal ini tidak jauh dari Lubuk Saban, kurang lebih 2 km. Untuk kronologis awal,
pada hari Jumat yang kami sampaikan tadi jam sekitar 4 sore, pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 3, Lugu Saban, ditemukan satu karung plastik berisi jenazah atau mayat seorang perempuan. Kemudian mendapat laporan tersebut, petugas langsung bergerak ke TKP dan langsung mengamankan TKP, membuat garis polisi, dan mendapat informasi bahwa yang pertama kali menemukan karung atau goni plastik tersebut adalah seorang laki-laki bernama Safarudin bersama dengan temannya, ada 4 orang, yaitu Mayarudin, Juliadi, Edi Hartono, dan Agus. Kemudian setelah petugas datang ke lokasi, petugas dari identifikasi mengeluarkan jenazah dari goni plastik tersebut dan dipertanyakan pada masyarakat sekitar apakah ada yang mengenali. Pada saat itu saksi atas nama Supardi Harefa atau orang tua korban, bapaknya korban, mengenali jenazah tersebut dari ciri-ciri yang ada di jenazah tersebut, yaitu ada tanda gelang karet yang terpasang di tangan kiri korban. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Tebing Tinggi untuk dilakukan otopsi dan visum. Dari data-data tersebut, petugas gabungan dari Ditreskrim Polda Sumut, Satreskrim Polres Serang Bedagai, dan Polsek Pantai Cermin melakukan serangkaian penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti, mencari saksi-saksi yang lainnya yang mengetahui peristiwa ini atau menyaksikan ataupun bisa membuat terang terkait peristiwa tersebut. Sehingga pada hari kemarin, pada hari Minggu 15 Desember, tim gabungan ini dipimpin Kasat Reskrim sudah mengetahui identitas dan lokasi persembunyian tersangka. Tersangka ditangkap dari persembunyiannya sekitar pukul 19.30 kemarin malam di Desa Pematang Takal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sragen, di rumah orang tua tersangka. Namun sebelum ditangkap tersebut, tersangka ini sudah sempat berangkat ke Medan berupaya melarikan diri dan menjual sepeda motor korban. Dari tangan tersangka tersebut kita mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Shogun warna hitam milik korban, dan 1 unit sepeda motor Supra warna hitam yang dipakai oleh tersangka untuk melarikan diri, yang dimana sepeda motornya adalah sepeda motor milik keluarganya. Dan juga 1 buah bambu ini berukuran kurang lebih 3 meter yang digunakan oleh tersangka untuk melancarkan aksinya pada peristiwa pembunuhan tersebut. Dan tersangka dibawa ke Polres untuk selanjutnya kita proses lebih lanjut dan melengkapi administrasi. Untuk motif sampai saat ini berdasarkan pengakuan dari tersangka ini ingin menguasai sepeda motor yang dibawa oleh korban pada saat hari kejadian. Melihat korban melintas di jalan menuju rumah korban tersebut, terbersit keinginan dari tersangka ini untuk merampas sepeda motornya. Dan dengan modus operandi, dia menggunakan bambu ini seolah-olah menghalangi korban untuk berhenti sepeda motornya. Begitu berhenti, korban langsung meletakkan bambunya dan mendorong korban sehingga terjatuh. Jadi untuk motif sampai berdasarkan pengakuan tersangka adalah untuk menguasai sepeda motor tersebut ataupun merampas. Dan dari hasil pemeriksaan awal oleh dokter, karena hasil visum belum keluar, bisa kami sampaikan korban ini meninggal karena kehabisan napas akibat dicekik oleh tersangka. Dan juga hasil visum luar didapati di alat kelamin korban terdapat cairan sperma yang sampai saat ini kita duga milik adalah dari tersangka.
Jadi itu untuk kurang lebihnya kronologis awalnya sampai pengungkapan dan juga hasil pemeriksaan dari tersangka sementara. Waktu kejadian itu seperti kami sampaikan, keinginannya itu untuk merampas sepeda motor korban. Begitu korban ini jatuh, dicekik, dipiting, dibawa ke semak-semak yang berada di dekat lokasi, semak-semak. Di situ timbul keinginan tersangka untuk melakukan kekerasan seksual atau menyetubuhi korban. Dan seperti kita ketahui, hasil visum luar juga memang ada dan tersangka sudah mengakui perbuatannya. Dan dalam proses perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut, korban ini sempat terbangun sehingga tersangka ini kemudian mengambil kain-kain sekitar TKP, membuatnya seperti macam tali, kemudian mencekik korban dan akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan setelah itu korban ingin menghilangkan jejaknya, pulang ke rumahnya, korban ditinggal di tempat, korban ditinggalkan, dia ambil tali dan goni, kembali lagi ke TKP, dimasukkan ke goni, diikat sehingga masuk ke dalam goni tersebut, dan pada saat ingin membawa kabur ataupun menghilangkan, tersangka ini kesulitan karena dia hanya menggunakan sepeda motor dan ditinggal di situ sampai akhirnya besoknya ditemukan oleh warga yang memang di mana keluarga korban ini pada hari Jumat pagi sudah melaporkan ke Polsek bahwa anaknya belum pulang ke rumah semenjak AS, 13, pelajar perempuan di salah satu SMP di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ditemukan tewas di dalam karung di belakang rumah kosong, Jumat, 13 Desember 2024. Supardi Hareva, 48, ayah dari AS mengaku sempat tidak sanggup melihat jasad anaknya itu ketika pertama kali ditemukan. Dengan mata yang berkaca-kaca ia pun sempat menceritakan awal mula anaknya itu ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ia mengaku terakhir kali melihat AS pada Kamis, 12 Desember 2024. Masih sempat dia pagi itu. Sebelum pergi ke sekolah aku suruh beli minyak bensin separuh. Kami manggilnya Ica, setelah itu minta duit dia dan pergi sekalian jemput kawannya naik sepeda motor. Pas balik dia aku suruh juga antar adiknya sekalian yang masih kelas 1 SD. Ujar Supardi ketika ditemui di kediamannya di Dusun 3 Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin, Senin, 16 Desember 2024. Supardi mengatakan tidak ada gelagat aneh dari anaknya saat itu. Seperti biasa anak pertamanya itu pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Ia menyampaikan AS saat itu sedang ujian di sekolah sehingga harusnya pulang lebih cepat ke rumah. Siang nggak pulang sampai sore nggak ada juga sampai rumah. Aku berpikirnya diculik saja anakku ini, karena nggak pulang-pulang. Kalau HP ada tapi nggak pernah dibawa ke sekolah. Sampai malam pun kami keluarga cariin ke rumah-rumah temannya yang akrab. Temannya pun nggak ada yang tahu, ucap Supardi. Karena sudah panik ia pun sempat mendatangi Polsek Pantai Cermin, untuk membuat laporan orang hilang pada malam harinya. Karena belum 24 jam, ia pun disuruh untuk menunggu. Ia mengatakan yang pertama kali menemukan jasad anaknya adalah kakak iparnya, Safarudin. Saat itu ada kecurigaan dari rumah kosong tersebut. Sebab disebut rumah kosong itu seringkali dijadikan tempat berbuat negatif oleh sekelompok pemuda. Rumah kosong itu diketahui sudah lebih dari 20 tahun tidak berpenghuni. Rumah tersebut hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Saat ditemukan, jasad korban ditemukan terbungkus karung dan diletakkan di dekat pohon kelapa sawit yang sudah tumbang serta ditutupi pelepah kering. Waktu polisi datang itulah sempat ditanya kalau bapak nggak sanggup, nggak usah lihat. Aku pun nggak sanggup saat itu lihat langsung, katanya Pilu. Saat itu tidak ditemukan sepeda motor dan rok yang dipakai AS. Ia mengaku sejauh ini masih menunggu kabar dari pihak kepolisian soal siapa pelaku yang menghabisi korban. Selain dibunuh, AS diduga juga sempat diruda paksa pelaku. Namun sejauh ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Selamat sore Tribuners, bersama saya Indra Gunawan Sipautar, reporter Tribun Medan. Tribuners, saat ini Polres Serdang Bedagai ini akan merilis kasus pembunuhan terhadap siswa SMP di wilayahnya, tepatnya di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Assalamualaikum Bedagai. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Kapolres Shalom, Serdang salam Bedagai sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih yang mulai kami hormati melakukan rekan-rekan press release insan pers ataupun media. Pada sore hari ini kami dari Polres Serdang Bedagai akan melakukan
press release ataupun pernyataan pers terkait pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang kemarin terjadi di Desa Lubuk Saban, Pantai Cermin, Serdang Bedagai. Pertama-tama kami dari Polres Serdang Bedagai mengucapkan turut berduka cita pada keluarga Bapak Supardi Harefa atas perginya putri dari Pak Supardi ini yang diakibatkan ataupun karena adanya pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Dan kami dari Polres Serdang Bedagai begitu mendapatkan informasi sudah bekerja maksimal dengan waktu sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya untuk berusaha mengungkap kasus ini sehingga menjadi terang dan bisa menjawab seluruh pertanyaan yang selama ini ditanyakan kepada kami baik dari masyarakat maupun dari insan media. Baik. Untuk dasarnya LP yang ada di unit reskrim pertanggal 13 Desember 2024. Untuk korban inisial AS, perempuan 12 tahun, status pelajar SMP, alamat di Dusun 3, Desa Lubuk Saban, Pantai Cermin, Serdang Bedagai. Secara umum kasus ini diawali dengan adanya penemuan mayat atau jenazah seorang perempuan di dalam karung yang pada saat itu kita duga korban pembunuhan. Untuk pasal yang disangkakan, pasal 340, pasal 338 dan 365 KUH Pidana, dan pasal 76, pasal 81, pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang PP Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016